Sobat UB TV, kembali lagi di program Berita News Point, program berita seputar Universitas Brawijaya, Malang Raya, dan informasi menarik di sekitar kita. News Point Highlight akan menyajikan rangkuman berita sepekan yang telah dipilih oleh tim redaksi untuk menemani akhir pekan pemirsa UB TV. Selamat menyaksikan dan inilah News Point Highlight hari ini. Akan dimulai dengan berita, kurangi oposisi, pemenang pemilu akan merangkul semua pihak. Langkah Prabowo yang menjalin komunikasi dengan berbagai pihak pasca pengumuman resmi KPU merupakan hal yang wajar. Pemegang kekuasaan memiliki sifat untuk merangkul berbagai pihak dan mengurangi potensi oposisi. Hal ini disampaikan oleh dosen komunikasi politik UB, Ferdi Firmantoro, dalam melihat langkah Prabowo saat ini. Oleh Pak Prabowo atau sementara ini yang diumumkan rekapitulasi memenangkan suara ya dengan Gerindra sebagai bagian dari kekuatan utama yang mendukung beliau. Jadi kalau kita bicara soal apa yang dilakukan Pak Prabowo sebagai bentuk komunikasi politik itu sah-sah saja karena memang biasanya memang inisiatif dari pemilik kekuasaan atau pemegang kekuasaan itu biasanya memang melakukan yang namanya politik akomodatif. Jadi upaya merangkul, kemudian agar stabilitas politik terjaga, agar kemudian harmonisasi politik ada, itu saya kira menjadi bentuk politik klasik ya, bagaimana memang strategi-strategi itu tentu penting dilakukan bagi pemenang atau istilahnya pemegang mandat kekuasaan. Karena dengan cara itu bisa jadi kebijakan-kebijakan yang dibuat itu akan lebih efisien, akan lebih mudah untuk bisa disepakati dan tidak banyak terjadi istilahnya itu kegaduhan-kegaduhan politik. Kalau kemudian nanti ada pihak-pihak yang dianggap misalkan tidak menjadi mitra tapi justru menjadi lawan itu yang memberikan ganjalan-ganjalan di level yang lebih mendasar. Itu dasar dari apa yang dilakukan oleh penguasa, saya kira itu hal yang berdasar. Dengan adanya pemerintahan yang kuat, maka Prabowo dapat merealisasikan berbagai janji kampanye dan program unggulannya. Dukungan legislatif menjadi penting sehingga langkah mengurangi oposisi di legislatif menjadi hal yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan. Atmosfer politik pasca penetapan hasil rekapitulasi nasional KPU terus berkembang. Salah satunya yang menjadi perbincangan publik adanya perlunya oposisi yang kuat sebagai penyeimbang dari koalisi yang dibangun pemerintah. Oposisi ini memiliki peran penting untuk menjamin demokrasi berjalan sehat. Untuk itu, banyak pihak berharap PDIP sebagai pemenang pileg untuk menjadi oposisi di Senayan. Satu-satunya kekuatan besar yang kita harapkan untuk mampu menjadi satu-satunya kekuatan besar yang berpotensi menjadi penyeimbang dalam dialektika kekuasaan saat ini memang adalah partai PDI Perjuangan. Karena tentunya kalau kita bicara soal oposisi ini kan bukan hanya masalah siapa yang di luar koalisi pemerintah, tapi bicara juga soal suara, bicara soal bagaimana efektivitas dalam melakukan istilahnya sparring partner terkait dengan ya menguji setiap kebijakan yang dibuat. Kalau kemudian oposisinya itu akhirnya kemudian sekedar ada atau jumlahnya tapi kecil, itu kan tidak memberikan daya ungkit yang besar dalam upaya menyeimbangkan kekuasaan. Maka posisi PDI Perjuangan dalam konteks kalau kita melihat atmosfer politik saat ini, saya kira memang menarik kalau kemudian mereka masih konsisten di jalan. Keberadaan oposisi PDIP sebagai nantinya akan menjadikan mekanisme kontrol berjalan lebih baik karena kursi di Senayan dari PDIP cukup banyak. Dengan adanya kontrol yang seimbang, maka diharapkan kemajuan Indonesia dapat berjalan dengan lebih baik.
Kiprah ICMI sebagai organisasi cendekiawan Muslim tidak hanya pada ranah penguatan intelektualitas semata, namun saat ini ICMI juga memperkuat ranah pemberdayaan umat melalui program produktif yang menyentuh masyarakat secara langsung. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum ICMI, Profesor Arif Satria, pada seminar nasional yang berlangsung di Universitas Brawijaya. Melalui pemberdayaan ini, Arif berharap kemajuan umat dapat berjalan dengan lebih baik. Memang berusaha untuk terus menjadi sumber inspirasi untuk pembangunan bangsa kita ke depan, pembangunan umat kita ke depan. Namun inspirasi ini harus ditindaklanjuti dengan transformasi. Sehingga kita berusaha untuk melakukan aksi riset melalui Pinbook yang sudah membina PMT, membina usaha-usaha kecil, UMKM. Ada ICMI ingin menyentuh sektor-sektor real. Ya. Kita membangun tradisi intelektual, mungkin kurang dekat. Kita memang membangun tradisi intelektual itu sebagai sebuah keharusan. Akan tetapi intelektual itu kan soal kepedulian. Jadi intelektual itu bukan soal kepintaran, tapi soal kepedulian. Jadi kemampuan pengetahuan kita diiringi dengan jiwa kita yang kita arahkan untuk mengabdi itu, menurut saya inilah yang sekarang harus digarap oleh ICMI. Nah, salah satunya di dalamnya adalah bagaimana kita memanfaatkan institusi zakat, wakaf ya, untuk bisa menjadi salah satu pilar bagi satu pengentasan kemiskinan, penanggulangan ketimpangan yang ada di kita, dan sekaligus untuk penggerak ekonomi. Salah satu bidang yang saat ini sedang dialami oleh ICMI sebagai wadah untuk pemberdayaan adalah zakat dan wakaf. Kedua hal ini memiliki potensi yang sangat besar untuk memberdayakan umat Islam di Indonesia. Zakat dan wakaf di Indonesia memiliki potensi besar. Data ICMI menunjukkan potensi zakat mencapai 350 triliun per tahun, sedangkan untuk wakaf mencapai 2.000 triliun. Namun hingga saat ini nilai tersebut belum terkelola dengan maksimal sebagai bekal dalam pemberdayaan umat. Untuk itu, ICMI berkomitmen untuk mendorong dan melangkah dalam membantu pengelolaan zakat dan wakaf yang lebih baik. Ini kan kalau saya sampaikan tadi luar biasa, menyampai 350 triliun ya. Dan potensi wakaf itu sekitar 2.000 triliun, itu luar biasa besar. Artinya potensi-potensi yang kita miliki ini mestinya bisa menjadi pilar bagi kemajuan ekonomi dan masa depan ekonomi Indonesia. Jadi dengan mengelola zakat, mengelola wakaf yang potensi sangat besar itulah yang menurut saya harus segera benar-benar kita wujudkan. Insya Allah ICMI menjadi bagian yang optimis ya untuk bisa mendongkrak ekonomi Indonesia dengan terus menyebarkan bersama-sama berkolaborasi dengan berbagai pihak yang ada di Indonesia untuk mengembangkan institusi ini menjadi salah satu institusi yang penting untuk transformasi bangsa. Untuk mewujudkan hal tersebut, ICMI senantiasa bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk Universitas Brawijaya, agar nantinya pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia dapat memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat dan penguatan umat Islam di Indonesia. Ketua Umum ICMI Profesor Arif Satria optimis bahwa pengelolaan wakaf akan mampu mendorong perekonomian Indonesia. Wakaf merupakan instrumen yang saat ini sudah diatur oleh negara, sehingga pelaksanaan dan pengelolaannya dapat berjalan dengan baik. ICMI sebagai organisasi intelektual merupakan penopang yang sesuai untuk kemajuan pengelolaan wakaf di Indonesia. Saya sampaikan tadi, luar biasa, menyampai 350 triliun. Ya. Dan potensi wakaf itu sekitar 2.000 triliun, itu luar biasa besar. Artinya potensi-potensi yang kita miliki ini mestinya bisa menjadi pilar bagi kemajuan ekonomi dan masa depan ekonomi Indonesia. Jadi dengan mengelola zakat, mengelola wakaf yang potensi sangat besar itulah yang menurut saya harus segera benar-benar kita wujudkan. Insya Allah ICMI menjadi bagian yang optimis ya untuk bisa mendongkrak ekonomi Indonesia dengan terus menyebarkan bersama-sama berkolaborasi dengan berbagai pihak yang ada di Indonesia untuk mengembangkan institusi ini menjadi salah satu institusi yang penting untuk transformasi bangsa.
ICMI berharap sinergi antara pemerintah, lembaga keagamaan, sehingga organisasi cendekiawan mampu menjadi kuat besar untuk mendorong pengelolaan wakaf di Indonesia yang lebih baik. Pengelolaan ZIS dan wakaf saat ini sudah ditangani oleh Basnas dan Badan Wakaf Indonesia. Untuk itu, ICMI bersiap untuk menjadi mitra strategis bagi kedua lembaga tersebut untuk memajukan pengelolaan ZIS dan wakaf. Besarnya potensi wakaf untuk kemajuan perekonomian nasional masih membutuhkan energi dan sumber daya yang besar untuk mengelolanya. Dengan saling bersinergi dan bermitra antara lembaga Islam diharapkan wakaf mampu terkelola dengan lebih baik. Ya, saya kira itu sangat bagus ya. Dan sekarang adanya Basnas dan BWI, dua institusi ya yang sangat penting untuk kita ini. Menurut saya itu menjadi institusi yang sangat strategis untuk memastikan bahwa satu akuntabilitas dan tata kelola lembaga-lembaga itu di tingkat grassroots itu bisa terjamin. Jadi seperti kita sebagai nazir, ya, kemudian kita sebagai satu nazir, kemudian kedua kita sebagai wakif, sebagai nazir, kita harus terus dipantau sama las ya. Kan las itu kan mendapatkan satu proses pengakuan dari Basnas ya. Dan itu merupakan satu upaya untuk meningkatkan tata kelola. Karena bukan apa, ketika kita mengumpulkan dana publik, maka governance menjadi penting. Kepercayaan orang menjadi penting. Oleh karena itu, menjamin pengelolaan kita benar-benar transparan, tepat sasaran, dan sebagainya. Itu harus kita lakukan. Dan peran BWI dan peran Basnas itulah untuk bisa memastikan itu. ICMI juga mengapresiasi adanya teknologi digital dalam manajemen pengelolaan ZIS dan wakaf. Karena dengan teknologi pengelolaan dan manajerial, wakaf akan lebih presisi, akuntabel, dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat. Rasa bahagia dan haru tampak dari para pembina PTQUB dan mahasiswa yang mengikuti wisuda tahfiz. Betapa tidak, di sela kesibukan kuliah yang masih padat, 28 mahasiswa ini masih dapat melakukan hafalan Al-Quran secara tertib. Mereka yang diwisuda ini telah hafal 5 juz sebanyak 10 mahasiswa, 10 juz sebanyak 10 mahasiswa, 15 juz sebanyak 5 mahasiswa, 20 juz 1 mahasiswa, dan 30 juz 1 mahasiswa. Wakil Rektor UB Bidang Inovasi, Profesor Unti Ludikdo mengaku bangga dengan keberadaan para mahasiswa ini karena mereka tidak hanya menjalani kuliah, namun memiliki prestasi hafal Al-Quran berbagai juz. Universitas Brawijaya memiliki perhatian besar terhadap para mahasiswa yang menjadi hafidz sebagai aset bagi pengembangan keilmuan dan syiar Islam. Wisuda mahasiswa tahfidz angkatan kedua yang berlangsung di Masjid Raden Patah UB pada hari Minggu kemarin menjadi momen yang membahagiakan bagi orang tua. Para orang tua merasa bahwa anak mereka mendapatkan bonus karena sejak awal hanya berkuliah, namun sekarang mampu menjadi penghafal Al-Quran melalui Pusat Hafidz Al-Quran UB. Perasaan bahagia ini diungkapkan oleh Slamet Rianto, salah satu orang tua mahasiswa. Sebelum saya menyampaikan ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam, ya mungkin saya sampaikan kalau saya ini sebenarnya bukan siapa-siapa, saya sebenarnya orang dalam. Saya dari Fakultas Kedokteran. Jadi insya Allah beri kami dari teknik PWK, insya Allah sudah pada hari ini. Kami sangat bersyukur sekali kepada Allah SWT
karena Brawijaya ya, telah memfasilitasi Brawijaya menjadi pionir di dalam memberikan selain bekal intelektualitas, tetapi juga penguatan-penguatan yang sifatnya rohaniah. Itu menjadi sebuah terobosan yang luar biasa dalam bentuk program tahfidz. Saya sangat bangga sekali. Terima kasih. Kalau di pesantren di Banten, kalau Bapak Ibu Perso di Gading pesantren itu ada dari masa itu ada semacam peraturan seperti itu, ada istilahnya jalur ruqyah. Jadi jalur di mana para santri menggunakan ruqyah sampai minimal dalam. Selamat berharap program tahfidz ini terus bertahan dan berkembang sehingga UB bisa menghasilkan mahasiswa yang mumpuni secara keilmuan dan hafal Al-Quran sehingga mereka memiliki bekal plus ketika terjun ke masyarakat.